Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan kasus 3 metode harga pokok proses. Nah, di sini kita akan menyelesaikan kasus 3. Coba dipersiapkan bukunya, buku 2. Kita akan menyelesaikan kasus 3, yaitu kasus metode harga pokok proses. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang kasusnya. Sekarang kita akan menyelesaikan kasusnya. Nah, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu, yaitu tentang unit ekuivalensi, karena nanti dalam penyelesaiannya kita mengenal adanya unit ekuivalensi. Nah, unit ekuivalensi itu adalah satuan setara dengan produk jadi terhadap produk yang pada suatu saat masih dalam proses. Nah, karena di sini nanti ada perpaduan antara produk jadi dengan produk dalam proses itu dihitung, ada jumlahnya ada berapa, seperti itu. Nah, untuk menyatukan perpaduan atau penjumlahan antara produk jadi dan produk yang masih dalam proses di akhir periode itu satuannya adalah namanya satuan unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi atau unit ekuivalen adalah satuan setara dengan produk jadi terhadap produk yang pada suatu saat masih dalam proses, seperti itu. Nah, di sini kita akan menghitung harga pokok produk melalui metode harga pokok proses dengan metode yang pertama, yaitu metode rata-rata tertimbang. Pada metode rata-rata tertimbang ini, karena tadi di sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kali ini metode harga pokok prosesnya melalui lebih dari satu departemen, maka di sini kita akan menghitung harga pokok proses menggunakan metode rata-rata tertimbang pada departemen pertama dan pada departemen kedua, seperti itu. Dan tujuan utamanya kita nanti akan membuat laporan biaya produksi seperti ini ya. Kemudian membuat laporan biaya produksi di departemen pertama atau di departemen pencampuran dengan laporan biaya produksi pada departemen kedua atau departemen penyelesaian. Nah, di sini kita akan membuat laporan biaya produksi atau menghitung harga pokok proses dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode rata-rata tertimbang, seperti itu. Nah, sebelum kita membuat laporan biaya produksi seperti ini ya, laporan biaya produksi nanti biayanya berapa, biaya per unitnya berapa, kita akan membuat hitung-hitungannya dulu, bahan dasar untuk mengisi laporan biaya produksi seperti ini. Nah, di sini akan kita menghitung unit ekuivalensi di departemen pertama. Nah, kita hitung yang departemen pertama dulu atau di departemen pencampuran. Untuk di departemen pertama atau departemen pencampuran ini ada dua hitungan, yaitu menghitung penghitungan unit ekuivalensi sama menghitung biaya produksi per unit atau per liter es krim dalam hal ini ya. Yang pertama, penghitungan unit ekuivalensi. Nah, unit ekuivalensi dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang itu rumusnya produk jadi ditambah dengan produk dalam proses akhir kalikan tingkat penyelesaiannya. Nah, di sini karena produk dalam proses, otomatis di sini ada elemen-elemen biayanya, yaitu bahan bakunya, ada BTK-nya, ada BOP-nya. Yang satu sisi merupakan barang dalam proses, tingkat penyelesaiannya belum 100%. Kalau yang produk jadi kan sudah 100%, jadi sudah bisa dihitung yang jadi berapa. Untuk di departemen pertama ini biaya bahan bakunya, nah produk jadinya adalah 3.100 liter ya. Kemarin di departemen pertama kan yang sudah ditransfer ke departemen kedua itu kan 3.100 ya. Kemudian ditambah dengan produk dalam proses akhir
Kemarin di kasus produk dalam proses akhir di departemen pencampuran itu kan 500 dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, lihat lagi di soal ya, yaitu 60%. Nah, ini coba dibuka terlebih dahulu untuk soalnya ya, supaya jelas. Nah, ini 500 liter, tingkat penyelesaiannya adalah 60% untuk bahan baku, 40% untuk tenaga kerja, 20% untuk BOP-nya. Seperti itu ya, 60 40 20. Nah, 60 40 20 ini yang dikalikan 500, sehingga 3100 ditambah dengan produk dalam proses akhir 500 kalikan 60% sama dengan 3400 liter. Kemudian BTK-nya 3100 ditambah dengan 500 kalikan 40% sama dengan 3300 liter. BOP-nya 3100 ditambah 500 kalikan 20% sama dengan 3200 liter. Kemudian yang B, kita akan menghitung biaya produksi per unitnya atau per liter es krimnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita butuh 6 kolom ya. Butuh 6 kolom. Kolom yang pertama yaitu unsur biaya. Unsur biayanya ini ada biaya bahan baku, BTK sama BOP. Kemudian biaya yang melekat pada produk dalam proses awal, yaitu ada ini yang ada di soal ya, yang ada di soal, yang di ini, yang biaya yang ada di soal yang 600 liter itu biayanya berapa, yang kemarin kita sudah jelaskan. Nah, ini 600 liter ini biayanya berapa? Nah, ini biayanya. Nah, dalam juta rupiah ya ini ya. 1088, 172, 172. Bahan baku, BTK sama BOP-nya. Nah, maka di sini nah ini adalah 1088, 1088 172 172 seperti itu ya. Kemudian yang kolom yang ketiga ini atau kolom B, biaya yang ditambahkan. Nah, biaya yang ditambahkan kita ke soalnya, berarti di sini ini biaya yang ditambahkan kita masih di kolom departemen pencampuran ya, atau departemen pertama. Biaya yang ditambahkan itu kan kalau liternya itu ada 3000 liter. Nah, biaya yang melekat pada biaya yang ditambahkan dari 3000 liter itu biayanya adalah ini 6.006 juta, ini juga dalam juta. Kemudian tenaga kerja 1470, BOP-nya 3020 dalam juta ya. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini tadi. Ini. Ya, ini kita masukkan ke sini. Kemudian ini kolom yang selanjutnya yaitu kolom C, itu total biaya. Nah, total biaya di sini adalah biaya pada PDP awal ditambah dengan biaya yang ditambahkan ya. Jadi ini kolom C itu A plus B. A plus B taruh sini. Kemudian unit ekuivalensi atau yang kolom D itu kita lihat yang ini tadi. Nah, dari unit ekuivalensi yang sudah kita hitung tadi ini menghasilkan BBB-nya atau biaya bahan bakunya itu unit ekuivalensinya 3400 liter, BTK-nya 3300 liter. Kemudian ada BOP-nya ada 3200 liter. Nah, itu kita masukkan ke sini. Nah, ke sini. Nah, kemudian yang ini dijumlah ya, yang tadi yang kolom C total biaya. Nah, total biaya ini kita jumlah. Ya, seperti itu ya.
Kemudian ini kita jumlah ya, yang total biaya tadi kita jumlah 11.928 dalam juta ya. Kemudian ini yang kolom E. Kolom E ini adalah biaya per unitnya. Nah, kita mencari biaya per unit atau biaya per liter satu es krim di departemen pencampuran itu berapa. Nah, ini dicari dengan cara kolom E ini C dibagi D atau total biaya dibagi dengan unit ekuivalensinya. Jadi di sini C dibagi D, total biaya yang ini 7.094 dibagi 3.400 liter. Nah, ketemunya ini 2,0865. Ini dibagi ini ketemunya ini ya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan biaya per unitnya. Kalau ini kan biaya per unit bahan baku. Nah, ini biaya per unit tapi untuk BTK. Ini biaya per unit tapi untuk BOP-nya, sehingga keseluruhannya 1 liter es krim itu membutuhkan biaya totalnya yang terdiri dari biaya bahan baku, BTK sama BOP-nya itu 3,5816 per liter es krimnya. Jadi setiap 1 liter es krim yang dihasilkan di departemen pencampuran memerlukan biaya 3,5816 per liter es krim. Ya, ini dalam juta rupiah. Seperti itu. Ya. Itu adalah hitung-hitungan untuk di departemen pencampuran, menghitung biaya per unitnya di departemen pencampuran berapa, atau per 1 liter es krimnya berapa biayanya, sama menghitung unit ekuivalensi. Nah, sekarang kita ke departemen penyelesaian. Nah, departemen penyelesaian atau departemen kedua, di sini kita juga menghitung unit ekuivalensi dan menghitung biaya per unitnya. Nah, menghitung biaya per unitnya. Nah, yang pertama, yang A adalah penghitungan unit ekuivalensi, yaitu rumusnya produk jadi ditambah dengan produk dalam proses akhir dikalikan tingkat penyelesaian. Nah, di sini juga dirinci ya, BBB-nya berapa, BTK berapa, BOP-nya berapa. Nah, untuk di departemen kedua, di sini produk jadinya berapa? Kita lihat di sini, yaitu persediaan yang selesai, yaitu ada, kita lihat di sini yang sudah ditransfer ke gudang ini ya. Nah, nomor 5 ya, jumlah liter ditransfer dari departemen penyelesaian ke departemen pengemasan selama periode berjalan adalah 6.400 liter, maka masuknya di sini. Ini merupakan produk jadi di departemen penyelesaian. Kemudian ditambah dengan produk dalam proses. Nah, di departemen penyelesaian produk dalam prosesnya kan ada. Nah, produk dalam proses akhir ini, produk dalam proses akhir di departemen penyelesaian kan ada 800 liter. Nah, dengan tingkat penyelesaiannya ini. Nah, maka kita kalikan 800 liter kalikan 100 untuk BBB, untuk BTK-nya 800 kalikan 60%, 800 kalikan untuk BOP-nya yaitu 60%, sehingga di sini BBB 6.400 liter ditambah 800 liter kalikan 100% sama dengan 7.200 liter. Untuk BTK-nya 6.400 liter ditambah 800 liter kalikan 60% sama dengan 6.880 liter. Kemudian untuk BOP-nya 6.400 liter yang sudah jadi ya, ditambah 800 yang dalam proses akhir dikalikan 60% sama dengan 6.880 liter. Ini unit ekuivalensinya. Nah, sekarang kita mencari perhitungan biaya produksi per unit di departemen penyelesaian. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Nah, untuk kolom pertama itu adalah unsur biaya. Nah, unsur biaya di sini ada 2 macam. Yang pertama, karena ini departemen kedua, maka di sini unsur biaya yang pertama yaitu adalah
harga pokok dari departemen pencampuran. Nah, nanti ditambah dengan biaya yang ditambahkan dalam departemen penyelesaian berapa. Ini ada dirinci seperti ini. Nah, untuk yang pertama, harga pokok dari departemen pencampuran atau harga pokok dari departemen sebelumnya ini kita cari. Nah, cara mencarinya ini sama ya. Untuk rata-rata tertimbang kita mencari biaya yang melekat pada PDP awal berapa, biaya yang ditambahkan di departemen penyelesaian berapa, kemudian nanti dicari total biayanya, ini tambah ini, kemudian unit ekuivalensi yang tadi sudah dihitung dimasukkan ke sini, kemudian mencari biaya per unitnya, yaitu total biaya dibagi unit ekuivalensi, sama seperti tadi ya. Cuman kalau di sini tidak langsung ininya, tapi kita mencari harga pokok dari departemen sebelumnya, karena ini adalah departemen kedua atau penyelesaian. Yang sebelumnya kan sudah ada departemen pencampuran. Nah, di sini harga pokok dari departemen pencampuran, nah atau dari departemen sebelumnya yang melekat pada PDP awal, kita cari yang di sini. Nah, ini asalnya. Nah, tadi PDP awalnya di departemen penyelesaian kan 1000 liter ya. 1000 liter ini biaya yang melekat pada PDP awal adalah biaya dari departemen sebelumnya atau biaya dari departemen pencampuran itu 1770, masukkan ke sini. Seperti itu ya. Kemudian kita ke bawah dulu. Nah, kemudian biaya yang ditambahkan. Nah, biaya yang ditambahkan itu kita nanti mencari ya, mencari dari, kalau kita nanti sudah memperoleh, nah memperoleh dari biaya yang ditambahkan di departemen sebelumnya. Nah, nanti ini kalau kita sudah membuat laporan biaya produksi di departemen sebelumnya atau dari departemen pencampuran, kemudian kita tambahkan, kemudian unit ekuivalensinya tadi dari departemen sebelumnya juga dicari dulu. Nah, ini nanti kita cari pada saat sekalian membuat laporan biaya produksi. Nah, kemudian biaya per unitnya, ini total biaya dibagi unit ekuivalensi, seperti itu. Nah, sekarang kita selesaikan yang biaya yang ditambahkan dalam departemen penyelesaian. Nah, ini kan departemen penyelesaian. Nah, biaya yang ditambahkan dalam departemen penyelesaian itu ada rinciannya, biaya bahan baku atau BBB, BTK atau biaya tenaga kerja, dan BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, biaya yang ditambahkan dalam departemen penyelesaian itu yang ini. Nah, ini. Nah, yang ini adalah, kalau yang ini tadi kan biaya dari departemen sebelumnya. Nah, ini adalah biaya yang ditambahkan dalam departemen penyelesaian tapi dalam PDP awal. Maka ini dalam PDP awal, nah itu adalah ini 100 masukkan ke sini. Ini BTK 55 masukkan ke sini. Ini BOP 74 masukkan ke sini, karena ini adalah biaya yang ditambahkan dalam departemen penyelesaian. Ini departemen penyelesaian tapi yang melekat pada PDP awal ini. Kemudian kolom yang ketiga, biaya yang ditambahkan. Ini nanti tadi ya, menghitung dari biaya, laporan biaya produksi dari departemen pencampuran, nanti kita hitung. Kemudian yang ini kita masukkan, ada di soal, yaitu biaya yang ditambahkan dalam departemen penyelesaian. Nah, biaya yang ditambahkan dalam departemen penyelesaian yang ini, biaya yang ditambahkan selama periode berjalan di departemen penyelesaian. Bahan baku 1407 masuk sini, tenaga kerja atau BTK masuk sini, BTK 2004, kemudian biaya overhead pabrik 2672 dalam juta masukkan ke sini. Kemudian total biaya, nah total biaya di sini sama. Biaya pada PDP awal ini ditambah dengan biaya yang ditambahkan di jumlah. Ini ditambah ini ditambah ini, kemudian dijumlahkan, dituliskan di kolom total biaya. Kemudian nanti kita tambahkan ya, kita jumlahkan yang
kita jumlahkan. Kemudian unit ekuivalensi yang ini itu asalnya dari unit ekuivalensi yang sudah kita hitung tadi nih, 7.200, 6880, 6880. Nah, itu kita taruh di sini. Kemudian biaya per unitnya ini total biaya dibagi unit ekuivalensi. Untuk BBB, untuk BTK sama total biaya BTK dibagi unit ekuivalensi BTK, total biaya BOP dibagi dengan unit ekuivalensi BOP. Ini adalah biaya per unitnya, seperti itu. Nah, nanti kita jumlahkan bahwa biaya per unit yang ada di Departemen Penyelesaian adalah jumlahnya ini. Kemudian total biayanya di Departemen Penyelesaian dari Departemen Pencampuran ditambahkan dengan yang ditambahkan di Departemen Penyelesaian, jumlahnya ini. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa biaya per liter di Departemen Penyelesaian adalah sebesar ini, 2,6956 dalam juta per liter es krimnya, seperti itu. Tapi ini tadi belum kita cari. Nah, akan kita cari di laporan biaya produksi berikut ini. Ini laporan biaya produksi di Departemen Pencampuran. Nah, untuk periode bulan Juni 2017 dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, untuk laporan biaya produksi ini ada 3 Romawi ya, yang masing-masing ada info. Yang pertama ada di Romawi 1, yaitu informasi tentang schedule kuantitas atau data produksi. Nah, di sini ada kolom biaya-biayanya, ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, di sini kita untuk Romawi 1 ini menjelaskan tentang data produksinya dalam liternya. Jadi yang diisi adalah yang kolom jumlah sini ya, yang menunjukkan jumlah liter es krimnya itu berapa di awal, berapa di akhir di Departemen Pencampuran dengan menggunakan rata-rata tertimbang. Nah, persediaan awal untuk di Departemen Pencampuran itu berapa? Nah, 600 sesuai dengan yang di soal tadi ya. Persediaan awalnya adalah 600. Kemudian ditambahkan atau dimulai di periode ini adalah 3000 sehingga jumlahnya 3600 liter. Kemudian ditransfer. Nah, setelah ini ya, setelah 3600 ini kita olah. Nah, kemudian setelah diolah di Departemen Pencampuran itu ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Nah, dari 3600 liter ini yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 3100. Nah, yang 500 adalah masih menjadi produk dalam proses akhir atau menjadi persediaan produk dalam proses akhir. Itu 500 liter sehingga jumlahnya sama, harus sama ya. Ini pada saat kondisi di awal, ini kondisi setelah akhir periode ya, yang sudah jadi 3100, yang belum jadi 500, sehingga ini adalah jumlahnya 3600 liter. Kemudian di sini ada Romawi yang kedua. Romawi yang kedua ini adalah menginformasikan bahwa biaya yang dibebankan ke Departemen Pencampuran itu berapa jumlahnya. Nah, ini ada kolom total biaya, ada total kolom unit ekuivalensi, sehingga bisa diketahui biaya per unitnya atau dalam hal ini biaya per 1 liter es krimnya di Departemen Pencampuran itu berapa. Nah, ini sebenarnya sama hitungannya dengan yang tadi ya, yang di reng-rengan tadi, cuman di sini kita sudah punya bahan-bahannya yang sudah kita hitung di depan tadi, sehingga tinggal memasukkan ke sini. Nah, untuk persediaan awal sama biaya yang ditambahkan di sini kita pisah supaya jelas. Biaya yang melekat pada persediaan awal yang 600 liter tadi, ini ada BBB, BTK sama BOP. Nah, ini asalnya dari soal tadi ya, ada di soal yang nomor 7 tadi. Ya, kemudian dijumlah unit ekuivalensi yang sudah kita cari, masukkan ke sini. Kemudian biaya per unitnya sama, ini dibagi ini begini.
seperti itu ya. Kemudian biaya yang ditambahkan selama periode berjalan yaitu ada 3000 liter ya. 3000 liter ini perinciannya juga sama, ada BBB, BTK sama BOP. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan BOP nya ini juga dari soal yang nomor 8 ya, yang nomor 8, sehingga di total ya untuk yang PDP awal jumlahnya sekian 1432 rupiah dalam juta rupiah, yang biaya ditambahkan selama periode berjalan yang melekat pada 3000 liter adalah 10.496 dalam juta, sehingga totalnya biaya di departemen pencampuran itu 11.928 dalam juta. Nah, kemudian unit ekuivalensi yang sudah kita hitung tadi masukkan ke sini untuk BBB 3.400, untuk BTK 3.300 liter, untuk BOP 3.200 liter, sama, masukkan ke sini sama. Kemudian biaya per unitnya ya tinggal dibagi, total biaya ini bagi ini taruh sini, total biaya yang ini dibagi yang ini taruh sini, ini dibagi ini taruh sini, sehingga total biayanya ini tadi 11.928 total biayanya. Tapi kalau untuk mencari biaya per unitnya berarti kita mencari ini, mencari penjumlahan dari ini tambah sehingga jumlahnya 3,5816 dalam juta rupiah. Ini kolom Romawi 2 ya. Sekarang kita ke Romawi yang ketiga. Nah, Romawi yang ketiga ini masih di departemen pencampuran. Romawi 3 itu adalah memberikan informasi tentang biaya yang dipertanggungjawabkan di departemen pencampuran itu berapa. Nah, di sini kita melihatnya dari sisi akhir periode ya, di akhir periode di departemen pencampuran yang ditransfer ke departemen penyelesaian itu 3.100, itu biayanya berapa. Nah, otomatis 3.100 dikalikan dengan biaya per unitnya atau biaya per liter yang kita dapatkan di Romawi 2 tadi. Nah, ini biaya per unit es krimnya yang ini tadi masukkan ke sini. Nah, sehingga total biaya yang ditransfer ke departemen penyelesaian tadi kan 3.100 ya, yang ditransfer ke departemen penyelesaian ini tadi ditransfer ke departemen penyelesaian kan 3.100. Nah, 3.100 masukkan ke sini, biaya per unitnya dari sini. Nah, dikalikan 3.100 liter dikalikan 3,5816, sehingga total biayanya adalah 11.102,96 dalam juta rupiah. Kemudian barang dalam proses akhir yang ini tadi, barang dalam proses akhir yang ini itu 500 liter. Nah, 500 liter. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, 500 liter ini tidak bisa langsung dikalikan ini. Kenapa? Karena ini adalah barang dalam proses. Kalau barang dalam proses berarti di sini harus dihitung tingkat penyelesaiannya. Nah, sudah selesai berapa persen, seperti itu ya. Tadi untuk 500 liter itu PDP akhir itu tingkat penyelesaiannya berapa tadi. Nah, tingkat penyelesaian untuk PDP akhir yang 500 ini tadi kan ini ya 60 40 20 ya, 60 40 20, sehingga di sini tingkat penyelesaian untuk PDP akhir 500 juga 60 40 20, sehingga untuk mencari biaya yang ada di 500 liter PDP akhir ini adalah 500 liter dikalikan 60% tingkat penyelesaiannya dikalikan dengan biaya per unit untuk bahan bakunya. Nah, kemudian BTK dikali untuk BTK-nya 500 liter kalikan 40% dikalikan biaya per unitnya. BOP-nya 500 liter dikalikan 20% dikalikan biaya per unitnya untuk BOP. Kemudian dikalikan ini kali ini hasilnya. 500 liter kali 40% kalikan ini 0,4976, hasilnya ini. 500 liter kalikan 20% kalikan ini, hasilnya ini. Sehingga di jumlah
yang ini dijumlah ketemunya ini. Nah, sehingga total biaya di Departemen Pencampuran adalah ditransfer 3.100 liter biayanya ini, ditambah dengan PDP akhir yang 500 liter biayanya yang ini, sehingga jumlahnya 11.928,18. Nah, tadi di awal kita kan total biayanya ketemunya 11.000 ya, 11.928. Nah, kenapa di sini 11.928, ya. Nah, harusnya kan sama yang ini. Harusnya sama di Romawi 2, 11.928. Tapi di sini kok 11.928,18. Nah, kalau kelebihan berarti ini merupakan selisih karena pembulatan yang ini tadi. Pembulatan ini menyebabkan selisih. Nah, selisihnya lebih. Kalau kelebihan maka harus dikurangi. Sehingga biayanya pas 11.928, pas seperti yang ada penjelasan yang di Romawi 2 bahwa total biayanya adalah sebesar ini 11.928 dalam juta rupiah. Jadi harus sama. Ini harus sama dengan yang ini, harus sama dengan yang ini. Seperti itu, ya. Mungkin bisa Ibu tambahkan ya, ini biaya per unitnya asalnya dari mana? Ini asalnya dari, misalkan ini 2,0865, itu asalnya dari sini. Bisa, nah ini 2 untuk BBB ya, biaya per unit untuk BBB kan 2,0865, yang BTK nya 0, iya itu ya. Dari sini kita masukkan ke sini. Ya, ini dimasukkan ke yang ini, dimasukkan ke yang tadi, yang kolom E dimasukkan ke biaya per unitnya yang ini. Nah, ini seperti itu ya. Nanti ini dikalikan, taruh sini nih hasilnya, kemudian dijumlah seperti itu ya. Ini adalah sudah jadi laporan biaya produksi untuk Departemen Pencampuran dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, atau kita sudah membuat laporan biaya produksi di departemen pertama dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, sekarang kita akan ke Departemen Penyelesaian. Nah, Departemen Penyelesaian kita juga membuat laporan biaya produksi di Departemen Penyelesaian atau departemen kedua dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Seperti itu. Nah, ini juga sama, ada Romawi 1, Romawi 2 dan Romawi 3. Nah, seperti itu ya. Nah, caranya adalah Romawi 1 skedul kuantitas atau data produksi. Nah, di sini ada persediaan awal di Departemen Penyelesaian tadi kan 1.000 liter ya. Kemudian diterima dari Departemen Pencampuran tadi kan 3.100 liter, ditambahkan ke proses Departemen Penyelesaian 3.100, sehingga total jumlahnya 7.200 liter. Kemudian setelah diolah dari 7.200 liter itu hasilnya ditransfer ke Departemen Pengemasan, itu ada 6.400 liter. Kemudian yang masih menjadi persediaan produk dalam proses akhir ada 800, sehingga ini jumlahnya sama ya. Ini yang sudah jadi di Departemen Penyelesaian, ini yang belum jadi atau produk dalam proses akhir. Nah, ini adalah yang di Romawi 1 tentang data produksi. Kemudian yang Romawi 2 itu kita biaya yang dibebankan ke departemen. Nah, di sini ada persediaan awal yang 1.000 liter, itu biayanya berapa? Nah, itu kita cari. Nah, cara mencarinya, karena ini adalah departemen kedua atau Departemen Penyelesaian,
1000 liter ini mengandung biaya dari departemen sebelumnya. Yang ini tadi dari departemen sebelumnya kan 1770, kemudian biaya bahan baku, BTK sama BOP nya ini, nah ini 15574, ini dari soal tadi ya, atau dari yang coretan yang desain tadi juga boleh, yang ini juga boleh ya, ini ditambahkan ya, boleh. Kemudian ke sini ya. Kemudian kita mencari unit ekuivalensinya. Nah, unit ekuivalensinya itu yang sudah kita cari tadi, yang sudah kita cari di depan ya, yang sudah kita cari di depan yaitu 7200 liter dari departemen sebelumnya. Kemudian ini juga 7200. Kalau dari departemen sebelumnya itu pasti yang 100%-nya ya. Ini asalnya dari yang tadi, yang sudah kita hitung tadi, yang di sini. Nah, ini 7200 liter. Nah, kenapa ini? Karena ini adalah utuhnya ya. Utuhnya itu adalah produk jadi sama produk dalam proses tapi sudah 100%, maka ini yang paling utuh adalah yang 7200. Kalau ini kan masih 60%, jadi ini adalah utuhnya 6400 ditambah 800, utuhnya kan 7200. Maka di sini unit ekuivalensi dari departemen sebelumnya itu adalah 7200 liter. Kemudian yang ini, unit ekuivalensi yang ini kita masukkan ke yang tadi ya, kita masukkan jadi sama untuk unit ekuivalensinya nih 7200, 6880, 6880 liter. Kemudian kita mencari biaya per unitnya di departemen penyelesaian. Nih, total biaya dibagi unit ekuivalensi, taruh sini. Kemudian total biaya dibagi unit ekuivalensi ditaruh situ ya, ditaruh di kolom biaya per unit dan seterusnya. Kemudian kita ke biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Nah, biaya yang ditambahkan selama periode berjalan itu ada biaya dari departemen sebelumnya. Ini berapa? Yaitu 11.102,96. Ini yang 3.100. Ini dari departemen sebelumnya. Nah, yang ini tadi, yang ini ya, ditransfer ke departemen penyelesaian kan 3.100. Nah, ini 11.102,96. Yang departemen pencampuran yang dari Romawi 3, yang ini kita masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Nah, kemudian unit ekuivalensinya yang utuh 7.200 yang utuh ya. Kemudian untuk yang biaya sekarang, kalau yang tadi kan biaya dari departemen sebelumnya itu ngambilnya dari laporan biaya produksi departemen pencampuran yang Romawi 2 tadi, yang ini tadi ya, yang Romawi 3, maaf, dari Romawi 3, departemen pencampuran Romawi 3 dimasukkan ke departemen penyelesaian yang Romawi 2 yang bawah ini. Nih, kemudian biaya per unitnya ini, total biaya ini dibagi 7.200 ketemunya ini 1,5421. Dan ini juga sama biaya bahan bakunya. Kalau ini adalah dari soal ya, dari soal atau dari reng-rengan yang tadi, yang ini. Nah, ini 1407, 2004 dan seterusnya. Nah, ini dimasukkan ke sini sehingga ini totalnya, ini sehingga total semuanya yaitu 1999 ditambah 17.185,96, ini totalnya. Nah,
ini tadi biaya per unitnya itu kita cari dari total biaya dibagi unit ekuivalensi, total biaya dibagi unit ekuivalensi, kemudian dijumlah, ini semuanya dijumlah. Nah, biaya per unitnya, jadi di departemen penyelesaian biaya per unit atau biaya per 1 liter es krim di departemen kedua atau penyelesaian itu jumlahnya 2,6956 dalam juta rupiah. Kalau totalnya di departemen penyelesaian total biayanya adalah 11.184,96 dalam juta rupiah. Nah, kemudian kita ke Romawi yang ketiga. Nah, Romawi 3 ini adalah menginformasikan tentang biaya yang dipertanggungjawabkan. Nah, di departemen penyelesaian. Nah, yang dipertanggungjawabkan ini ada unitnya berapa, ditransfer ke departemen pengemasan. Nah, ini asalnya dari mana? Nah, asalnya dari yang ini tadi. Nah, dari sini. Nah, biaya yang dipertanggungjawabkan yang sudah ditransfer ke departemen pengemasan 6.400. Nah, 6.400 kita masukkan ke sini. Nah, dikalikan dengan, karena sudah selesai ya, dikalikan dengan biaya per unitnya. Biaya per unitnya asalnya dari sini. Nah, ini masukkan ke sini sehingga total biayanya yang 6.400 liter dikalikan ini 2,6956 dalam juta rupiah sehingga ketemunya 17.251,84 dalam juta rupiah. Kemudian barang dalam proses akhir. Nah, barang dalam proses akhirnya berapa? Nah, ini tadi barang dalam proses akhirnya ada 800 liter, persediaan PDP akhir 800 liter. Nah, ini 800 liter ini mengandung biaya berapa? Nah, 800 liter. Nah, ini karena produk dalam proses maka kita rinci. Nah, biaya dari departemen sebelumnya, nah ini 800 liter dikalikan dengan biaya per unit dari departemen sebelumnya. Biaya per unit dari departemen sebelumnya berapa? Nah, 1,7879. 1,7879. Nah, sebenarnya ini bisa dicara ini. Ini biaya dari departemen sebelumnya. Ini ditambah dengan ini, sama-sama dari departemen sebelumnya. Atau kita mencari dari yang awal tadi. Nih. Harga pokok dari departemen sebelumnya atau dari departemen sebelumnya, biaya per unitnya kan 1,7879. Nah, maka ditaruh di sana tadi. Nah, ini. Dan dikalikan 800 liter kalikan ini, ketemunya ini. Nah, kemudian untuk biaya pada PDP akhir yang yang periode sekarang itu ada bahan baku BTK sama BOP. Nah, di sini adalah 800 liter dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya dari PDP yang 800 liter. PDP yang 800 liter itu kan tingkat penyelesaiannya kan BBB 160-60. Nah, kita cari dari sini 160-60. Nah, ini kita cari dari sini 160-60 ya, yang 800 itu 160-60. Nah, maka kita masukkan ke sini. Nih, 800 liter kalikan tingkat penyelesaiannya dikalikan dengan biaya per unit untuk bahan baku, biaya per unit untuk BTK, biaya per unit untuk BOP. Nah, ini asalnya dari mana? Asalnya bisa mencari dari sini. Nah, untuk ini berarti ini biaya bahan baku ini 0,0139 ditambah dengan 0,1954. Nah, itu ditambahkan jumlahnya. Nah, jumlahnya ini. Jumlahnya 0,2093. Kemudian yang BTK ini 0,2993. Asalnya dari mana? Itu kan tadi adalah BTK ya. BTK berarti yang sama-sama BTK ini. Nah, ini sama-sama BTK 0,0080 ditambah dengan yang sama-sama BTK 0,2913. Seperti itu ya. Kemudian sama juga dengan yang BOP-nya 0,3991 asalnya dari nih yang BOP
0,0108 ditambah 0,3883, hasilnya ini 0,3991. Nah, bisa juga dengan mencari di sini tadi. Nah, yang sudah kita hitung di depan, ya. Ini 0,3991. Ya, sama saja. Misalkan nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa, tapi otomatis harus menjumlahkan yang di sini tadi, ya, seperti itu. Ya, kemudian kita kalikan 800 kalikan ini, ketemunya ini. Nah, kemudian 800 kalikan ini, ketemunya ini. Nah, kemudian dan seterusnya, kemudian kita jumlah yang PDP akhir 800 liter itu, biaya ini kita jumlah sehingga jumlahnya adalah 1932,99 dalam juta rupiah, sehingga biaya yang dipertanggungjawabkan 6.400 liter itu biayanya ini, kemudian yang 800 liter biayanya ini, sehingga total biayanya di Departemen Penyelesaian 19.184,83. Nah, di sini harus sama dengan yang ini tadi. Nah, ini berapa? Ini tadi jumlahnya harus sama dengan ini, 19.184,96. Nah, 184,96. Kok ini cuma 8,83 padahal harusnya 19.184,96. Jadi ini harus langsung kita tulis, ya. Yang di sini total biaya ini di Departemen Penyelesaian langsung kita tulis di sini. Nah, langsung ditulis di total biaya dipertanggungjawabkan, langsung tulis di sini. Dan ini tadi kan penjumlahannya hasilnya berapa. Jadi kalau kurang, kalau ini kan kurang, harusnya kan sekian, ya, 184,83, harusnya kan 184,96, berarti kan kurang. Nah, kurangnya berapa? Ini merupakan selisih dari ini tadi, menambahkan koma-komanya. Nah, kalau kurang berarti tinggal ditambahi. Ini hanya faktor selisih karena pembulatan. Kalau tadi kelebihan dikurangi, kalau ini kurang, ini tuh ditambahi, sehingga ini harus sama dengan yang ini tadi. Intinya seperti itu. Ini adalah dari proses awalnya, ini adalah pertanggungjawaban biaya sama. Ini biaya di awal atau biaya versi. Nah, versi ini kan 1000 sama ini, ya. Biaya versi masuknya, biaya versi yang ini, kalau Romawi 2 itu versi ini 1000, 3100, 3100. Kalau yang Romawi 3 itu biaya versi 6400 sama 800 liter. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan untuk metode harga pokok proses dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang pada Departemen Pencampuran dan Departemen Penyelesaian. Silahkan, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.